Shalom, Heri, Cakra, dan seluruh sahabat gaul yang hadir, dan juga seluruh Bapak, Ibu, dan hamba-hamba Tuhan yang mendampingi acara gaul kita ini ya. Senang sekali saya lihat Heri semakin cakep saja, Cakra semakin cantik saja. Terima kasih, dan Om. lain-lain juga semoga tambah cakep, cantik di dalam Tuhan ya. Nah, hari ini saya didampingi oleh istri saya yang paling cantik di muka bumi ini buat saya. Mana istri saya? Oke. Nah, nanti istri saya akan membantu untuk membacakan ayat-ayat Alkitab ya. Nanti hanya suaranya saja yang kedengaran, tidak apa-apa ya. Terima kasih Ma untuk kehadirannya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, mari kita mulai dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini kami telah siap untuk belajar mengerti kehendak Tuhan di dalam menemukan jodoh yang dari Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, Tuhan juga menolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan menolong kami semua yang mendengarkannya supaya kami semua mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum saya mulai nih, saya ingin tahu di antara sahabat gaul. Oh, kenapa suara saya ada ini ya? Ada feedback? Sudah enggak lagi? Sudah aman, Pak? Sudah jelas. Aman ya. Oke. Saya ingin tahu dulu ini dari teman-teman sahabat gaul yang ada, bisa enggak memperkenalkan diri, apakah sudah punya pacar atau belum ya? Nah, yang sudah punya pacar, tolong memberikan tanda love seperti yang saya bikin ini. Coba, saya mau lihat ini. Yang sudah punya pacar. Ayo ngaku, yang sudah punya pacar ngaku. Berapa orang ini? Pak Cornelius, jangan kasih itu ya. Sudah keluarga Pak Cornelius. Wah, sudah punya pacar ini yang tanda love-love ini ya. Oke, puji Tuhan. Berarti masih banyak yang belum punya pacar ini ya. Oke, puji Tuhan. Berarti banyak yang sedang berdoa untuk pacar ya. Oke. Yang kedua, siapa di antara kita yang bulan lalu mengikuti acara jihad yang pertama juga berikan tanda love seperti yang saya berikan ini. Coba saya ingin tahu. Yang mengikuti acara bulan lalu. Oke, wah banyak juga yang baru ini ya kalau begitu ya. Banyak juga yang baru kalau begitu. Oke, saya lihat juga ada anak-anak saya mahasiswa dari Bible Pro ya. Wah, puji Tuhan kalian bisa hadir. Baik, mari kita sekarang lihat ya materi kita untuk hari ini. Saya akan coba memaparkannya untuk kita semuanya. Nah, jadi jihad kita ini itu terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama itu adalah part 1, jodoh di tangan siapa, itu bulan lalu sudah kita kerjakan. Lalu bagian kedua pada hari ini, bagaimana kita menemukan jodoh dari Tuhan. Lalu bagian ketiga bulan depan itu pergumulan menemukan jodoh, termasuk di dalamnya patah hati, lalu kemudian salah milih, nggak disetujui orang tua dan sebagainya ya. Nanti itu akan kita bahas bulan akan datang. Nah, kita akan rangkum dulu apa yang kita pelajari bulan lalu, bahwa di dunia ini pasangan-pasangan yang ada itu ditentukan oleh siapa saja secara faktanya ya. Ada yang ditentukan oleh orang tua, ada ditentukan oleh bayi, janin dalam kandungan karena marriage by accident ya. Lalu kemudian ada karena hukum adat, ada karena hansip yang menangkap basah pacaran di taman perumahan, lalu kemudian mak comblang, lalu kemudian dukun, lalu kemudian diri sendiri. Lalu ini yang kita rindukan, yaitu yang di tangan Tuhan. Kalau dalam Alkitab ada 3 contoh pasangan yang jelas-jelas Tuhan terlibat di dalamnya. Yang pertama Adam dan Hawa, yang kedua Ishak dan Ribka, yang ketiga Yusuf dan Maria, orang tua Yesus. Nah, apa bedanya
jodoh yang di tangan Tuhan dengan jodoh yang di tangan orang-orang lain itu. Apa bedanya? Nah, dari Yakobus 1 ayat 17 ini, kalau kita baca, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dari sini kita melihat bahwa jodoh yang baik dan sempurna itu ada di tangan Bapa. Ya. Nah, Om mau nanya ini, Heri mau yang dari tangan mana, Her, jodohmu, Her? Harus yang dari tangan Tuhan dong, Om. Oh, bukan dari tangan mama bapak, bukan? Bukan, Om, bukan. Oke. Bagaimana dengan Cakra? Sama Om, harus Sama dari ya. tangan Tuhan. Oke. Saya berharap semua kita di sini yang belum menikah, ini ya, belum menikah, menemukan jodoh yang dari Tuhan itu, yaitu yang baik dan yang sempurna. Ini yang menjadi harapan kita ya. Nah, lalu jangan lupa janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, termasuklah di dalamnya itu jodoh yang terbaik yang dari Tuhan itu ya. Nah, lalu kita coba belajar minggu yang lalu, bulan yang lalu itu 5 sila perjodohan yang diambil dari perjodohan Adam dan Hawa. 5 sila dasar yang kita harus mengerti bagaimana Tuhan menjodohkan kita ya. Prinsipnya ini penting sekali. Sila yang pertama bahwa jodoh itu inisiatif Tuhan. Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja ya. Ini penting kita ketahui bahwa Tuhan merindukan kita menemukan jodoh yang dari Tuhan. Ini penting sekali supaya kita tahu bahwa Allah yang menginginkan kita menemukan jodoh. Yang kedua, prinsip yang kedua bahwa jodoh yang dari Tuhan itu adalah yang sepadan. Nah, sepadan itu berbicara dalam konteks Adam dan Hawa, itu berbicara tentang lawan jenismu. Kalau kau laki-laki, maka jodohmu yang sepadan itu adalah lawan jenismu, bukan yang sejenis denganmu. Dengan kata lain, Tuhan ingin memastikan bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan pernikahan yang sejenis. Tidak. Apakah laki-laki dengan perempuan? Tuhan menginginkan pernikahan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Wawan. Ya. Tapi Adam dan Hawa, bukan Hawa dan Susi. Ya, bukan. Tetapi Adam dan Hawa. Ya. Nah, lalu hukum yang ketiga atau sila ketiga, pada waktu Adam dan Hawa ketemu, dipertemukan, mereka masing-masing sudah ketemu Tuhan dulu. Adam diciptakan ketemu Tuhan dulu, Hawa diciptakan ketemu Tuhan dulu, baru mereka dipertemukan. Dengan kata lain, hukum ini pastikan jodohmu ketemu Tuhan dulu sebelum ketemu engkau. Ingat ya, pastikan jodohmu itu sudah ketemu Tuhan dulu. Sudah percaya kepada Tuhan dulu, sudah mau berhubungan dengan Tuhan dulu, baru berhubungan atau berelasi denganmu. Kalau tidak, maka kau akan menanggung akibatnya. Ya, oke. Lalu yang keempat, pada waktu Adam melihat Hawa pertama sekali, Adam bilang apa? Ingat, masih ingat Her? Adam bilang apa? Kalau lupa nggak apa-apa Her. Apa dia bilang? Inilah tulang dari tulang, dari tulangku, daging dan daging dari dagingku, gitu ya. Nah, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, diambil itu hilang dari tubuh Adam, lalu dikembalikan kepada Tuhan dalam wujud seorang manusia yang bernama Hawa. Waktu dia lihat Hawa, dia benar-benar mengatakan, ini yang kucari yang hilang dalam diriku. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tulang itu lambang internal hidup kita. Daging itu yang menguliti tulang lambang daripada kehidupan luar kita. Artinya, aku mencintaimu dalam dan luar. Ini prinsip yang penting sekali. Coba Cakra, kalau seandainya ada seorang laki-laki mencintaimu, tapi hanya luarnya saja. Gimana menurutmu? Cintanya setengah-setengah lah jadinya, Pak. Kalau hanya di luar saja.
Jadi maunya yang gimana, Cakra? Luar dalam, Pak. Begitu, Pak. Luar dalam ya. Dalam Alkitab menggunakan istilahnya dalam dan luar, bukan luar dan dalam. Artinya dalamnya dulu yang paling penting. Kenapa? Kalau luarnya saja suatu saat dia nggak ganteng lagi, suatu saat dia nggak cantik lagi, kau akan tinggalkan dia. Ya kan? Tapi kalau dalam dan luar, wah itu mau sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek, tetap kau mencintai dia karena kau ada melihat dalamnya. Nah, yang terakhir, seks dalam pernikahan ini ya, bahwa relasi seks itu selalu harus dilakukan di dalam pernikahan, bukan di dalam pacaran, bukan di dalam relasi sebelum menikah. Nah, ini yang harus kita sama-sama ya. Nah, bulan lalu kita juga belajar kriteria jodoh yang dari Tuhan itu yang sepadan, yaitu 4S. Yang pertama, seiman. Seiman artinya sama-sama percaya Yesus, bukan sekedar sama-sama beragama Kristen loh ya. Ada orang beragama Kristen, tapi belum tentu dia sudah percaya kepada Yesus. Ini sama-sama percaya kepada Yesus. Lalu yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, itu adalah pilihan kita kalau kita mau sebuah pernikahan yang luar biasa. Yang nomor satu itu mutlak. Tuhan ingin kita mendapatkan yang seiman. Tidak bisa ditawar. Ya. Sementara yang kedua, yang ketiga, ada rasa suka. Yang keempat, ada melihat dia sebagai sosok yang spesial, itu akan menolong kita memiliki sebuah pernikahan yang luar biasa yang dari Tuhan. Nomor dua, kompatibel, sejalan. Pastikan jodohmu itu sejalan denganmu. Ini saya berikan contoh saja ya. Seandainya ini Cakra atau Heri lah ya, Heri. Seandainya Heri ini mau dipakai Tuhan untuk Papua misalnya ya, untuk Papua. Pastikan orang yang akan mendampingimu itu orang yang juga punya beban untuk Papua. Jangan sampai kau ke Papua, dia ke Aceh, gitu ya. Lalu kalian menikah, wah itu nggak sejalan, visinya nggak sejalan. Contohnya itu ya. Nah, lalu pastikan kau menyukai dia dengan kasih eros, itu kasih yang menyangkut kepada keinginan untuk romantik dengan dia. Yang puncaknya adalah relasi seksual. Itu sebabnya itu hanya boleh dilakukan pada masa pernikahan. Lalu pastikan yang terakhir itu yang spesial bagi Cakra, dia harus seorang pohon apel spesial. Bagi Heri dia harus bunga bakung ya. Cakra dapatkan pohon apel, jangan pohon jengkol gitu ya. Heri dapatkan bunga bakung, jangan bunga hutang bank. Itu ya beda nantinya ya. Oke, ini yang kita pelajari bulan yang lalu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan tema yang baru. Menemukan jodoh yang dari Tuhan. Ada 5 langkah menemukan jodoh yang dari Tuhan. Yang saya singkat dengan 5P. Apa saja 5P itu nanti kita lihat. Dan kita belajar prinsip 5P ini dari perjodohan Ishak dan Ribka yang terdapat dalam satu pasal Kejadian 24 ayat 1 sampai 67 yang panjang, tapi nanti kita tidak baca semuanya, kita baca prinsip-prinsipnya. Nah, kalian tahu di dalam Alkitab satu-satunya perikop yang mengajarkan tentang bagaimana Tuhan mempertemukan kita dengan jodoh kita adalah Ishak dan Ribka. Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Ini prinsipnya yang diuraikan menjadi 5P. Siap ya? Cakra siap? Siap ya? Oke. Mari kita mulai ya. Langkah pertama perencanaan, langkah kedua pencarian. Pencarian itu artinya apa? Berburu cinta, ya, mencari orangnya. Lalu yang ketiga itu peneguhan, konfirmasi bahwa dialah orangnya. Yang keempat, sampaikan isi hatimu kepada dia. Baru yang kelima, pacaran, tunangan, dan pernikahan.
Ini 5 langkah yang mau kita pelajari pada hari ini. Ya, kita mulai ya. Nah, Tuhan ingin di dalam hidup kita dalam menemukan jodoh, Tuhan ingin kita memulai dengan perencanaan bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, dari ayat 1 sampai 9 di Kejadian 24 ayat 1 sampai 9, di situ dikisahkan apa? Abraham yang sudah tua dan diberkati oleh Tuhan, dia merindukan Ishak anaknya mendapatkan jodoh. Lalu dia memanggil hamba yang paling tua, lalu dia berkata kepada hamba yang paling tua ini, "Hambaku, kau carikan jodoh untuk aku ya. Lalu tapi hati-hati, kau tidak boleh mencarikan jodoh untuk anakku dari orang-orang di mana aku sekarang tinggal." Dia saat itu tinggal di negeri Kanaan ya. "Tetapi ambillah jodoh anakku dari tempat dari mana aku berasal, yaitu dari Ur Kasdim, wilayah Mesopotamia yang jaraknya ratusan kilometer, yang kalau ditempuh kira-kira 30 hari naik unta." Kira-kira begitu ya. Nah, di dalam ayat 1 sampai 9 kita melihat begini. Bapa sangat merindukan anaknya, yaitu kita, untuk menemukan jodoh lebih dari kerinduan kita. Wah, luar biasa ini ya. Abraham itu adalah bapa orang percaya. Bapa sebagai bapa orang percaya, dia merindukan anak-anaknya memiliki jodoh. Dan dia menggambarkan Bapa kita di surga itu. Bapa kita di surga merencanakan dan merindukan setiap kita menemukan jodoh yang dari Tuhan itu. Ya. Nah, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi di dalam ayat ini, ya, Abraham itu menggambarkan Bapa, hamba yang tertua itu menggambarkan Roh Kudus, Ishak anaknya menggambarkan Kristus. Artinya apa? Bapa mengutus Roh Kudus untuk mempersiapkan mempelai bagi Kristus. Wah, dalam ya. Ini teologis yang sangat dalam sekali. Nanti kita akan lihat bagaimana proses akhirnya si Ishak itu menemukan si Ribkah. Nah, dalam perencanaan ini, pastikan kau mempersiapkan dirimu, mempersiapkan timingmu, seperti contohnya tadi dalam kriteria ya. Salah satu kriteria bagi seorang pria, dia harus seperti pohon apel yang menghasilkan buah. Ini menghasilkan berkat. Artinya, Eri, kalau kau mau menikah, pastikan dirimu sudah siap dan sudah siap memberikan makan bagi istrimu, memberikan makan bagi anak-anakmu di depan sana. Tapi ada satu hal yang kita harus pastikan dalam perencanaan ini. Apa itu? Pastikan rencana kita harus terkait dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya minta istri saya bacakan ayatnya yang ke-7. Yang ke-7. Ayat yang ke-7. Tuhan yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunan mula akan berikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ya, coba perhatikan dalam ayat ini, Abraham berkata, Tuhan Allah yang telah memanggil aku ke negeri Kanaan ini. Dia dipanggil dari Ur Kasdim. Sekarang Abraham ada di negeri Kanaan yang jauh dari asal muasalnya. Lalu Abraham berkata, Tuhan memanggilku dan berjanji kepadaku memberikan Kanaan ini kepadaku dan keturunanku. Karena itu Tuhan ingin agar aku menemukan jodoh bagi anakku ini dari tempat asalku berada, dari kaumku, supaya janji Tuhan dan panggilan Tuhan itu digenapi dalam hidupku. Wah, ini luar biasa. Pastikan, anak-anak muda, pastikan bahwa jodohmu yang nanti kau minta dari Tuhan sesuai dan terkait dengan panggilan Tuhan atas hidupmu. Ya, dengan kata lain kira-kira begini, Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Dengan kata lain, Tuhan ingin setiap kita menggenapi rencana panggilan Tuhan itu bersama istri atau suami kita. Nah, ini penting. Jangan sekali-sekali kau mencari jodoh, lalu kau lepaskan jodohmu itu dari panggilan Tuhan atas hidupmu. Nah, saya berikan contoh misalnya ya. Seandainya Harry atau siapa saja terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Tentu sebagai seorang hamba Tuhan harus melayani jemaat. Jangan kau cari calon jodohmu yang tidak punya hati misi untuk melayani jemaat. Jangan. Pastilah nanti pasanganmu tidak bisa mendampingimu menggenapi rencana Tuhan. Nah, ini penting bagi kita semuanya ya. Tuhan ingin jodohmu itu akan membantumu menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Wah, mulailah dari perencanaan. Nah, kalau begitu kira-kira ya, kalau kita mulai masuk perencanaan ini, kira-kira umur berapakah orang boleh merencanakan jodohnya kalau begitu? Umur 2. Bayangkan ya, kalau seandainya anak SMP merencanakan jodohnya, lucu lah ya. Mau apa, dia belum mengerti panggilan Tuhan, mau bagaimana ya. SMA juga ya. Artinya paling tepat, momen yang paling tepat kau sudah mulai merencanakan jodohmu ketika kau sudah memulai memasuki masa kau bekerja, melayani, sehingga kau sepenuhnya mengerti kehendak Tuhan. Nah, itu terkait dengan panggilan Tuhan. Yang kedua, langkah yang kedua, pencarian. Mencari jodoh. Di mana? Ya, di mana kita mencari jodoh? Coba bacakan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Nah, coba perhatikan ya. Hamba Abraham itu sesuai dengan amanat dari Abraham, dia harus pergi ke kampung halaman Abraham, yaitu di daerah Mesopotamia. Lalu begitu dia sampai di sana, apa yang dia lakukan? Dia menuju ke tempat di mana perempuan-perempuan di situ berkumpul. Ya. Jadi pastikan kalau kalian mencari jodoh, pastikanlah kalian mencarinya di tempat calon-calon jodohmu itu ada. Kalau kau mencari seorang jodoh hamba Tuhan, ya carilah dia di gereja, carilah dia di mana? Di STT sekolah Alkitab. Jangan cari dia di tempat mall, jangan cari dia di diskotik, jangan cari dia di mana? Di tempat-tempat yang tidak ada komunitas anak-anak Tuhan di situ. Berarti ya. Jadi di mana si hambanya ini mencarinya di pinggir sumur. Sumur ya. Di sumur itu para gadis-gadis datang ke sana. Ya, datang ke sana. Jadi jangan cari tempat yang salah. Lalu kemudian kapan dia menunggu di situ? Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-11, pada waktu petang. Waktu petang. Waktu di mana orang sepenuhnya tidak lagi sudah bekerja, tapi melakukan kegiatan yang lain. Dan disitulah waktu yang tepat. Ya, maksudnya apa? Cari waktu di mana kau bisa melihat dan bertemu dengan calonmu itu. Nah, ini pencarian, ayat yang ke-11. Ya. Nah, lalu di situ ada sesuatu yang terjadi dalam pencarian ini. Yaitu si hamba ini dia berdoa khusus. Nah, dalam doanya dia katakan begini ya, di dalam ayat yang ke-14 sampai 15. Dia berdoa begini, ayat 14. Tuhan, kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi Ishak. Coba perhatikan ya. Di sini
si hamba itu berdoa minta tanda. Ya. Nah, nanti kita akan lihat apakah kita boleh berdoa seperti itu atau bagaimana ya. Doa minta tanda. Bagaimana dia minta tandanya? Tuhan, kiranya terjadi seperti ini. Seandainya nanti aku bertanya kepada dia, aku mau minum. Lalu dia menjawab, minumlah. Tapi tidak sekedar dia menjawab, minumlah kepadaku. Tapi dia juga menjawab, unta-untamu pun aku berikan minum. Nah, coba perhatikan, apa prinsip yang dalam di sini? Seorang calon, seorang wanita calon, tidak saja memperhatikan pribadi pria ini, tapi juga dia memperhatikan orang-orang yang terkait dengan pribadi ini, yang terkait dengan dia, unta-untanya, dan pasukan-pasukannya yang ikut. Wah, ini luar biasa. Dengan kata lain gini loh, Cakra, nanti kalau kau diberikan jodoh, kau jangan hanya menyayangi dia, tapi seluruh aspek hidupnya, keluarganya, ya, babi-babinya kalau ada ya, dan lainnya. Kau harus perhatikan itu, Cakra. Siap, Cakra? Siap. Siap ya, itu penting sekali. Karena ketika kau menikahi dia, kau juga harus memperhatikan seluruh aspek dalam kehidupannya. Nah, sekarang pertanyaannya begini kira-kira. Kalau gitu gimana kalau kita berdoa minta jodoh, ya? Nah, prinsipnya Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberikan kepadamu konfirmasi, ya. Artinya apa? Pada saat itu si hamba itu dia berdoa minta tanda karena apa? Itu dulu konteksnya apa? Karena pada saat itu dia tidak mengenal siapa-siapa di situ. Kan nggak mungkin ditanya satu-satu, kau anak keturunan daripada Abraham nggak? Kan nggak mungkin dia tanya satu-satu kepada orang-orang di situ. Dia tidak mengenal semua orang di situ. Lalu kemudian dalam masa Abraham itu belum ada kitab suci, belum ada tertulis sebagai pegangan. Sehingga satu-satunya jalan yang paling penting untuk bisa menemukan jawaban adalah berbicara langsung kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan jawaban secara langsung. Bagaimana dengan kita? Kita tidak perlu, bukan berarti tidak boleh. Tidak perlu dalam arti sudah ada firman Tuhan. Sudah ada kita pembimbing, sudah ada kita yang membantu kita untuk mengerti. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menggunakan itu ya. Nah, kita hanya boleh berdoa untuk minta tanda kalau memang Tuhan sendiri yang menggerakkanmu. Kenapa? Kalau bukan Tuhan sendiri, artinya kau sedang mengatur Tuhan menjawab keinginanmu dengan tanda. Nah, suatu kali dulu ya, ada seorang wanita, dia jatuh cinta kepada seorang pria. Ini masih SMA ya. Lalu kemudian tapi pria ini jatuh cinta kepada yang lain, wanita yang lain yang juga sahabatnya ya. Lalu sementara yang lain katakanlah si A jatuh cinta kepada si B-nya jatuh cinta kepada wanita C. Lalu ada pria yang lain, si D yang jatuh cinta kepada A. Jadi berputar gitu ya. Nah, lalu tapi si A ini tidak suka sama si C. Lalu entah kenapa si A ini berdoa minta tanda dia. Entah belajar dari mana ya. Dia minta tanda. Tandanya bagaimana? Dia doakan begini, Tuhan, kalau nanti di persekutuan si B ini datang dengan pakai baju warna hijau, maka dialah orangnya. Ya. Lalu pada hari H itu di persekutuan tiba-tiba si B ini nggak pakai baju warna hijau. Tapi justru yang pakai baju warna hijau itu yang si D yang tidak dia suka, gitu ya. Itu membuat dia bingung. Kenapa? Yang dia suka nggak pakai warna hijau, yang dia tidak suka pakai warna hijau, gitu ya. Yang dia suka tidak pakai warna hijau, yang dia tidak suka ternyata pakai warna hijau. Lalu kemudian dia melapor, Bang, ini bagaimana ya? Salahmu sendirilah. Kenapa kau mengatur Tuhan dengan cara seperti itu, ya? Nah, jadi pastikan. Kita sekarang bukan minta tanda secara khusus, tapi kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang paling penting. Sehingga kita doa khusus kita, itu berbicara kita sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan memimpin. Doa khusus kita sungguh-sungguh mengerti bagaimana nanti Tuhan membawa dia kepada kita. Ya. Nah ini. Lalu dalam ayat yang ke-15, luar biasa ayat yang ke-15. Bisa baca, Ma?
Ayat yang ke-15. Di mana istri saya? Baik, saya baca saja dari sini ya. Ayat 15, coba perhatikan ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribkah. Wah, sebelum hamba itu selesai berdoa, Tuhan sudah jawab. Wah, ini luar biasa ya. Pernah nggak kita membayangkan betapa Tuhan rindu sekali menjawab doa kita sebelum kita ngomong amin? Wah, ini prinsip ya. Sebelum kita ngomong amin, dia sudah mulai menjawab. Sehingga masuk ke langkah yang ketiga, yaitu peneguhan yang dari Tuhan. Setelah si hamba ini berkata seperti itu, muncul si Ribkah, lalu kemudian hamba itu bertanya, Ribkah, belum tahu namanya ya, tolong berikan aku minum. Lalu Ribkah memberikan dia minum, termasuk juga unta-untanya. Wah, ini luar biasa ya. Termasuk unta-untanya. Lalu di ayat yang ke-21 kalau kalian baca, si hamba itu setelah mengalami itu dia memperhatikan kalau Tuhan memberikan jawaban pada dia melalui kejadian itu. Lalu sampai kepada ayat yang ke-27. Kalau saya baca ayat 27, perhatikan ayat 27 peneguhan, konfirmasi dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara Tuanku ini. Konfirmasi dari Tuhan, dia orangnya. Kira-kira begitu ya, dia orangnya. Nah, lalu kita harus lihat ya, setelah kita mendapatkan konfirmasi dari Tuhan itu, maka langkah keempat kita harus menyampaikannya. Sampai di sini saya mau tanya dulu ini. Heri kira-kira sekarang di tahap apa, Her? Saya masih tahap perencanaan, Om. Masih perencanaan. Belum di tahap pencarian. Dan tahap pencarian. Oke, kalau Cakra? Pencarian, Om. Pencarian sekarang ya. Oke. Kalau tahap pencarian kan berarti sudah tahulah kriterianya ya. Jangan lupa kriteria tadi apa? Harus dari kaumku, kata Abraham. Apa maksudnya kaumku? Harus dari orang-orang yang percaya, sama-sama percaya. Itu maksudnya. Ya. Nyatakan isi hati, ayat 33. Coba kita lihat ayat 33 ya. Apa kata si hamba ini ya. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, hamba itu ya, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Nah, bagi pria ya, kalian suatu saat harus menyampaikan isi hati kalian kepada wanita atau kepada keluarga wanita bahwa kau sudah mendoakan dan kau sudah merindukan dia untuk menjadi calon jodohmu. Ya. Ini penting, suatu tahap yang luar biasa. Tapi kalian tahu enggak, ada pria yang takut menyampaikan isi hati. Dia lebih berani khotbah daripada menyampaikan isi hati kepada wanita yang dicintainya itu. Heri berani nggak menyampaikan isi hati, Her? Berani, Om. Oh, berani ya. Wah, puji Tuhan. Ada yang takut loh, Her. Takut dia. Kenapa kok takut ditolak, Bang? Kok takut ditolak? Iya, lebih bagus aku diam-diam aja. Nah, makanya kita perlu belajar dari firman Tuhan. Sampaikan isi hatimu, tapi kau sampaikan itu setelah kau mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Jangan asal menyampaikan. Kalau asal menyampaikan berarti ya sembarangan. Kita berarti bukan mau mencari jodoh. Berarti kita hanya mencari pacar untuk teman berinteraksi. Berarti hanya sampai di situ. Nah, ini penting ya. Lalu setelah kau sampaikan itu, lihat apa respon dari orang tua. Kita belajar satu hal yang penting di sini ya. Kalau saya baca ayat yang ke-51. Ya. Lihat Ribkah di depanmu. Ini kata keluarga Ribkah ya. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Wah, ini peneguhan.
bahwa firman Tuhan menjadi dasar. Ingat, bukan lagi tanda. Firman Tuhan menjadi dasar yang paling penting. Kalau seandainya firman Tuhan mengatakan ya dalam arti kau boleh, berarti dialah orangnya. Ini saya beri contoh ya. Nah, suatu kali ada seorang berdoa untuk teman hidupnya. Lalu dia sudah menemukan, tapi beda suku. Orang tua tidak setuju, ya. Beda suku seperti biasa ya. Lalu kemudian akhirnya mereka berdoa, minta peneguhan dari firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Tuhan cinta segala bangsa. Bangsa Batak, Jawa, Sunda, Chinese. Tuhan cinta segala bangsa. Artinya, kalau dia anakku, dia memenuhi syarat. Setelah mereka mendapatkan jawaban firman Tuhan ini, akhirnya mereka berespon. Oke, Tuhan membolehkan, Tuhan mengizinkan, Tuhan tidak boleh kita membeda-bedakan. Akhirnya, seperti yang firman katakan itu, mereka melangkah. Kira-kira begitu ya. Nah, lalu bagian yang terakhir dari penyampaian ini, apa respon daripada si Ribkah itu? Ayat yang ke-58. Perhatikan respon dari si Ribkah, ayat yang ke-58. Lalu mereka memanggil Ribkah dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Ya, wah ini luar biasa. Ini jawaban yang didasarkan atas iman. Kalau saya tanya ini jujurlah misalnya, Cakra, seandainya ada seseorang yang datang kepadamu seperti itu, kau nggak mengenal dia, rumahnya dari mana, dari kampung halaman mana. Ketika kau ditanya seperti itu, kira-kira gimana responmu, Cakra? Responnya biasa-biasa aja, Om. Biasa-biasa aja. Tapi ya, karena nggak tahu, Om. Maksudnya mau nggak? Langsung mengatakan mau. Aku mau menikah dengan dia, ya? Enggak, Om. Pasti mikir karena belum dikenal. Belum dikenal. Ini kita harus belajar dari si Ribkah. Dia melangkah dengan iman berdasarkan apa yang didengarnya di dalam rumah itu. Dari diskusi antara hamba dengan keluarganya. Di atas tadi dikatakan orang tuanya mengatakan, jadilah itu istri daripada anak tuanmu sesuai dengan firman yang sudah berkata. Wah itu luar biasa. Ini langkah iman namanya ya. Ini langkah iman. Karena itu apa? Kita harus melangkah dengan iman. Nah suatu kali ketika kita melangkah dengan iman, nanti Tuhan menggenapi. Apakah ya atau tidak? Dan kebetulan jawabannya iya. Melangkah dengan iman kalau sudah ya. Nah saya punya pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi saya seperti ini. Ini bisa jadi contoh nantinya. Ketika kita melangkah, Tuhan menjawab ya atau tidak. Tapi kita harus melangkah. Nah suatu kali saya berdoa untuk seorang wanita. Ya. Lalu saya berdoa. Setiap akhir pekan saya berkunjung ke rumahnya, mengenali keluarga dan sebagainya. Termasuk salah satu keluarganya adalah neneknya. Ya. Lalu budaya Batak itu adalah kalau mendekati keluarga, kita itu akan semakin disambut kira-kira begitu. Lalu setelah sekian lama saya berkunjung, lalu sang nenek ini tahu maksud saya, dipanggilnya saya. Sini dulu kau. Ya, ada apa Pung? Opung ya. Ada apa Pung, nenek ya? Apakah kau sudah sampaikan isi hatimu kepada cucuku itu? Kenapa rupanya Opung? Kau sampaikan. Jangan kau kelamaan menyampaikannya, kata Opung ini ya. Iya Pung, ku sampaikan. Aku sudah setuju. Aku sudah memberikan persetujuan. Pokoknya oke. Ya. Nah lalu karena Opung bilang begitu, saya aturlah waktu. Saya sampaikanlah kepada dia. Begini saya katakan ya. Dek, abang sudah berdoa cukup lama. Dan abang rasakan abang sangat suka kepadamu, lalu mari kita berdoa. Lalu dia jawab, ya sejak kapan abang suka sama saya? Ya sejak pandangan pertama lah deh. Ini gombal-gombal laki-laki ya. Tapi masih oke. Sejak pandangan pertama memang betul ya, sejak pandangan pertama. Ya jadi apa doa abang ya? Aku berdoa supaya kita bisa nanti dipimpin oleh Tuhan. Oh gitu ya bang? Iya deh. Dan Opung juga, nenek juga sudah sangat setuju dengan kita. Oh ya gitu ya bang ya. Opung setuju. Iya kalau gitu abang sama Opung aja kalau gitu. Abang sama Opung aja.
kau sama opungku saja, katanya begitu. Kebetulan opung itu sudah janda waktu itu ya. Lalu ya saya hancur hati lah ya mendengar kalimat itu. Tapi apa yang saya pelajari, kita harus menyampaikan. Meskipun hasilnya seperti itu, kita belajar untuk peka dengan tuntunan Tuhan. Jadi jangan takut kita suatu saat ketika kita menyampaikan ternyata jawabannya tidak. Tidak apa-apa. Itu kita belajar peka dengan Tuhan. Nah, setelah pengalaman seperti itu, akhirnya berjalanlah pimpinan Tuhan yang selanjutnya sampai akhirnya saya bertemu dengan istri yang ada saat ini. Ya, puji Tuhan. Nah, itu tahap penyampaian. Lalu tahap yang terakhir yaitu pacaran, tunangan, dan pernikahan. Mari kita lihat dulu apa maksudnya di sini ya. Nah, kita harus memperhatikan bahwa dalam kita menjalin relasi itu selalu harus ada restu orang tua. Jangan kalian berpacaran secara diam-diam. Itu tidak akan menjadi berkat bagimu. Ayat 60 dikatakan di sana ya. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Ya. Restu orang tua itu sangat penting sebagai seorang anak-anak Tuhan di dalam kita memulai relasi dengan orang yang kita cintai dan kita doakan. Nah, setelah restu orang tua, coba mari perhatikan konsep dari firman Tuhan tentang pacaran ini ya. Coba mari kita baca di ayat yang ke-63 dan 64. Maka saya buat garis miring, itu artinya apa? Karena Alkitab tidak mengenal istilah pacaran sebenarnya ya. Tetapi Alkitab memberikan gambaran setelah kita menemukan orang yang Tuhan mau berikan, berpacaranlah dengan dia. Beda dengan pacaran dunia. Pacaran dunia itu adalah, mari kita pacaran, kalau Tuhan izinkan kita menikah, kalau Tuhan tidak izinkan kita putus. Nah, itu pacaran dunia. Sebenarnya dalam konsep pacaran di dalam Tuhan, kita harus berpacaran dengan orang yang Tuhan sudah pilihkan buat kita. Nah, bagaimana pacarannya si Ishak ini sama Ribka ya? Coba mari kita lihat. Ayat 63 dan 64. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangan matanya. Dia lihat unta-unta datang. Dia lihat rombongan datang. Termasuk dia lihat Ribkah datang. Lalu ayat yang ke-64. Ribkah juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Coba perhatikan, pacaran di dalam Tuhan sebenarnya saling memandang orang yang sudah Tuhan pilihkan itu. Itu pacaran dalam Tuhan. Saling memandang dan mempelajari orang yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Tetapi di dalam pacaran dunia bukan. Dalam pacaran dunia untuk mengenali calon kita, kalau nggak cocok putus. Itu pacaran dunia. Bukan pacaran seperti itu yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya banyak orang berpacaran gonta-ganti pacar karena konsepnya salah. Padahal konsep pacaran di dalam Tuhan saling memandang dan mengenali dia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mempersiapkan diri. Lalu apa konsep tunangan? Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-67 bagian A ya. Lalu Ishak membawa Ribkah ke dalam kemah Sarah. Ke rumah Sarah, ibunya yang sudah meninggal. Itu gambaran, kau sekarang menjadi milikku. Mari kita persiapkan pernikahan kita. Di sini kita tunangan. Ada ikatan di dalam rumah atau kemah Ribkah. Lalu yang terakhir, di situ dikatakan, dan Ishak sangat mencintai Ribkah dan menjadikan dia istrinya. Nah, lihat prosesnya ya. Lihat prosesnya dari sejak perencanaan sampai kepada akhirnya pernikahan. Pimpinan Tuhan yang begitu jelas bagi Abraham, bagi hambanya, dan bagi Ishak,
bagi Ribka dan bagi keluarga Ribka. Begitu jelas pimpinan Tuhan. Mari kita memasuki proses yang seperti itu dari Tuhan. Tapi tentu dalam konteks kita, ya. Dalam konteks kita nggak perlu lagi pakai unta, gitu ya. Nggak. Kita nggak perlu lagi ke sumur, tidak. Tapi prinsipnya masih berlaku. Yaitu prinsip mulai dari perencanaan, pencarian, peneguhan, penyampaian, kemudian pacaran, tunangan, pernikahan, semua dalam prinsip dan konsep yang dari Tuhan. Nah, ini konsep yang sangat penting buat kita. Lalu ketika kita menikah dalam cinta, ingat ya, Ishak belum mengenal Ribka, tapi firman Tuhan mengatakan Ishak sangat mencintai Ribka. Kenapa Ishak sangat mencintai Ribka? Karena pilihan Tuhan. Nah, jadi kita jangan takut, jangan terlalu banyak pertimbangan. Misalkan begini, ya, ini bagi wanita, ini terlalu banyak pertimbangan. Aduh, aku belum terlalu cinta sama dia. Jangan takut, kalau Tuhan sudah tunjukkan, nanti cinta akan datang pada saat kau melangkah. Jangan tunggu sampai cinta 100%. Kalau kau tunggu cinta sampai 100%, itu artinya kau tidak memberi tempat pada iman untuk kau melangkah. Ingat, Ribka melangkah dengan iman. Ya. Ishak juga melangkah dengan iman karena dia titipkan oleh bapaknya tentang jodohnya. Ya. Lalu ketika bicara soal cinta ini, saya mau mengakhirinya begini, ya, supaya kita tahu. Lingkaran cinta dalam bahasa Yunani itu ada 4 dalam bahasa Yunani, ya. Yang pertama disebut dengan lingkaran cinta storge, keluarga. Sehingga kita tahu ada lagu anak-anak yang berkata ini, ya, satu-satu aku sayang mama, dua-dua juga sayang papa. Itu cinta storge, itu lagu cinta storge, gitu ya. Lalu ketika kita mulai besar, kita mulai punya sahabat-sahabat. Kita sayang sama teman-teman kita apa namanya ya, solidaritas dengan kawan-kawan. Itu namanya filia. Lalu beranjak remaja sampai mulai pemuda, mulai tumbuh rasa cinta yang ketiga, yaitu rasa cinta yang terkait dengan aktivasi hormonal seksual kita, yang disebut dengan eros kepada lawan jenis. Nah, ketika hormonal seksual kita itu diaktifasi sesuai dengan perkembangan tubuh kita yang sering disebut dengan pubertas, masa pubertas, di situ kita sudah mulai tertarik kepada lawan jenis. Nah, 3 lingkaran ini, storge, filia, eros, itu sudah dirusak oleh dosa. Dirusak oleh dosa sehingga manusia tidak bisa lagi mengasihi sesamanya dengan benar. Keluarga berantakan, teman saling membunuh, lalu kasih eros dilampiaskan dengan cara yang tidak benar, hamil di luar nikah, lalu kemudian memperkosa dan seterusnya, dirusak oleh dosa. Karena itu diperlukan kasih yang terakhir ini. Itulah namanya kasih agape, kasih ilahi yang memiliki ciri. Nah, kasih ilahi agape ini memiliki ciri 5. Cirinya itu kasih K yang pertama. Kasih agape itu kasih yang kekal. Kau perlu kasih agape. Ketika kau mengasihi seseorang dengan kasih yang kekal, kau tidak pernah punya waktu sedetik pun benci sama dia. Kasih agape yang kedua. Kasih yang ajaib, kalau dia punya kasih yang ajaib kepadamu, maka dia akan melakukan hal-hal yang melampaui apa yang bisa kau bayangkan. Ya. Lalu kasih yang suci, yaitu kasih yang tidak ingin dia lampiaskan dengan berbau dosa. Itu sebabnya di dalam berpacaran, kalau kalian tidak memiliki kasih yang agape, maka kalian pasti akan jatuh di dalam kasih cinta yang berbau nafsu. Ya. Kau perlu kasih agape. Lalu yang keempat, kasih yang indah. Dan yang terakhir, kasih yang hidup. Ya. Nah, jadi saya mau simpulkan sebelum saya akhiri dan kita tanya jawab, ya, bahwa Tuhan rindu kita menemukan jodoh kita. Dan jodoh kita itu, ya, jodoh kita itu harus kita mulai dengan perencanaan. Panggilan Tuhan harus kita kaitkan dalam hidup kita. Lalu kemudian kita tahu tempat dan waktu yang tepat untuk kita menemukan jodoh itu. Di mana
komunitasnya. Lalu kemudian kita berdoa secara khusus. Bukan berarti harus berdoa minta tanda. Sekali lagi ya. Tapi berdoa supaya Tuhan memimpin kita secara khusus. Lalu kemudian kita dapat konfirmasi dari Tuhan. Kita nyatakan isi hati kita. Kita tangkap respon daripada orang tua. Kita tangkap respon daripada calon kita itu. Lalu setelah semuanya oke, kita masuk dalam lingkaran relasi yang baru. Berpacaran atau bertunangan di dalam Tuhan. Sampai dengan perkawinan di dalam cinta kasih Tuhan. Ya. Nah, saya kira sampai di situ pemaparan saya. Dan saya akan tutup dulu dalam doa. Lalu kemudian kita akan masuk di dalam tanya jawab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kalau kami boleh belajar bagaimana kami bisa menemukan jodoh yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh belajar dari Ishak dan Ribka. Bagaimana Tuhan memimpin hamba daripada Abraham itu dalam pimpinan yang luar biasa dengan konfirmasi yang jelas, dengan peneguhan-peneguhan dari Tuhan, dengan proses yang daripada Tuhan, sehingga Ishak bertemu dengan Ribka dan engkau persatukan di dalam pernikahan. Terima kasih Bapak, kami mau lanjutkan acara ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya serahkan kembali kepada Heri dan Cakra ya. Wow, terima kasih banyak Om Tom atas pemaparannya. Sahabat-sahabat gaul, kita sudah belajar tadi pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita jangan ragu lagi. Karena kita sudah belajar ada 5P. Bagaimana menemukan jodoh idaman hati anak Tuhan. Baik, sahabat-sahabat gaul, mungkin ada yang baru bergabung pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kami mengumumkan supaya jangan leave dulu di dalam Zoom. Karena di sesi acara terakhir akan dikirimkan link untuk e-sertifikat. Baik, sahabat-sahabat gaul semuanya, saya percaya ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Silahkan diketik di dalam kolom chat yang ada di Zoom. Dan juga kami menghimbau sebentar saja sebelum kita mengajukan pertanyaan, mari kita ambil sesi foto dulu. Kami menghimbau untuk membuka kamera atau video kita supaya kita mengambil dokumen pada pagi hari ini. Untuk pengambilan sesi foto, kami persilakan Miss Eva. Kepada Miss Eva, silakan. Baik, terima kasih Abang dan Kakak semua. Kita akan melakukan sesi foto. Untuk itu kita membuka kamera dan memberikan emote love yang ada di Zoom Kakak dan Abang semua ya. Saya mulai. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Abang dan Kakak semuanya. Dilanjutkan ke Bang Heri. Baik, terima kasih Kak Eva buat foto-fotonya. Baik sahabat-sahabat gaul yang terkasih. Nah, silakan untuk mengisi pertanyaan di dalam kolom chat room agar kita bisa membacakannya dari sini. Dan ada pertanyaan nih Om Tom. Satu pertanyaan. Ya. Pertanyaannya seperti ini Om. Om, bagaimana dengan pacaran yang sudah lama, Om? Ini pacarannya dari SMA sampai kuliah, tapi jodohnya sama orang lain, Om. Istilahnya jagain jodoh orang lain, Om. Ini gimana ya, Om ya? Iya, terima kasih. Banyak orang mengalami seperti itu ya, pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa, kan begitu ya. Nah, itu artinya ada yang salah dalam proses dia menemukan orang untuk berpacaran. Dengan kata lain seperti tadi ya, si Ishak tadi itu, dia berpacaran sama Ribka itu sebenarnya boleh dikatakan bukan berpacaran model seperti sekarang, tetapi saling memandang orang yang sudah dia pastikan menjadi jodohnya. Nah, kalau begitu orang tadi yang berpacaran sedemikian lama sampai bertahun-tahun,
Mereka itu sebenarnya berpacaran sebelum mereka menemukan konfirmasi dari Tuhan. Artinya, ya sia-sialah masa berpacarannya itu hanya masa menghabiskan masa muda dan seterusnya. Nah, atau bisa jadi ada pergumulan-pergumulan tertentu. Misalnya kedua orang tersebut sudah saling mencintai, lalu orang tua sudah setuju, atau orang tuanya yang tidak setuju, kan begitu ya. Nah, akhirnya mereka mengambil keputusan yang sangat penting buat hidup mereka, yaitu tidak jadi menikah. Nah, saya tidak tahu apa yang mendasari mereka putus. Kira-kira ada penjelasan kenapa mereka akhirnya tidak menikah? Ya, Cakra ada. Jodoh, Om. Kenapa? Karena belum jodoh, Om. Oh, belum jodoh. Kenapa pacaran? Nah, ya artinya begini. Sekarang saya ingin memberikan kepada kita semua, anak-anakku, adik-adikku ya, berpacaran di dalam Tuhan, seharusnya, ini seharusnya ya, berpacaranlah dengan orang yang sudah Tuhan tunjukkan bahwa dia menjadi pasanganmu. Itu sebenarnya prinsipnya. Tapi prinsip dunia kan berbeda. Berpacaran untuk memastikan dulu. Kalau seandainya cocok, lanjut. Seandainya tidak cocok, putus. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami nanti seperti itu. Pasti dalam prosesnya Tuhan menunjukkan bahwa pilihan kita ternyata belum sama dengan pilihan Tuhan. Ya, tidak ada pilihan. Terpaksa harus memulai babak baru lagi. Kira-kira begitu. Ya, silakan. Ya, baik. Om Tom, terima kasih atas jawabannya. Di sini juga masih ada pertanyaan. Ya, sambil menunggu juga teman-teman silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Baik, Om, ada pertanyaan nih satu lagi. Bagaimana jika perjodohan dari kerabat dan keluarga mendukung, tetapi hati berkehendak lain? Apakah harus saya lakukan atau saya lanjutkan atau saya mengikuti suara hati atau suara orang tua? Ya, bagaimana ini Om responnya? Ya, ini terima kasih Bang Heri ya. Ini ada yang bertanya, keluarga sudah setuju gitu ya Her ya? Teman-teman sudah setuju, tetapi di hati persoalannya belum ada cinta gitu ya Her ya? Benar. Nah, jadi begini sesuai dengan prinsip ya, bahwa kalau Tuhan mempertemukan kita dengan jodoh, pastilah Tuhan akan menaruhkan cinta itu dalam hati kita. Nah, tapi jangan tunggu sampai cinta itu 100%. Jangan. Cinta sebenih ya, itu bisa Tuhan tumbuhkan sehingga nanti akan semakin melimpah ketika menjalin hubungan dan relasi. Kecuali kalau orang ini punya pertimbangan lain, misalnya begini, orang tua sudah setuju, tapi dia punya pergumulan, sepertinya calon ini tidak sesuai dengan rencana masa depan hidupku nanti di depan sesuai panggilan Tuhan. Ya kalau seandainya dia melihat seperti itu, berarti dia sedang berusaha untuk menyesuaikan dengan rencana Tuhan. Justru itu bagus. Bagusnya karena apa? Jangan sampai dia memaksakan memilih dia orang yang ditawarkan ini, tetapi nanti masa depan mereka nanti akan menjadi rusak karena tidak sesuai dengan apa yang dirindukan. Itulah tadi kriteria nomor 2, yaitu apa? Sejalan, kompatibel, harus sejalan. Jadi sama-sama anak Tuhan belum tentu bisa sejalan, tergantung visi misinya. Jadi dalam hal ini dia tentu pasti ragu untuk melangkah. Nah, untuk itu dia harus mendoakan sekali lagi gitu ya. Mendoakan sekali lagi supaya dia tahu pasti bahwa si calon ini dari Tuhan, berarti harus sesuai dengan visi misinya. Kalau bukan, ya tidak sesuai nanti akan repot. Ya, kira-kira begitu, Bang Heri. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih, Om. Dari Sartika Dewi. Shalom, saya mau bertanya, Kak, jadi kapan waktu yang tepat untuk berpacaran? Karena kebanyakan pada masa-masa remaja ini banyak ketertarikan fisik dan kebanyakan orang yang memiliki keterikatan fisik harus berpacaran. Jadi kapan waktu yang tepat ya Om? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kapan waktunya yang tepat berpacaran? Waktu yang tepat adalah ketika kalian sudah mulai memikirkan untuk menikah.
Ya. Lah, kelamaan dong. Ya memang kelamaan, tapi lama dalam arti rencana Tuhan harus kita genapi. Kenapa? Kira-kira begini contohnya ya. Kalau seandainya taruhlah kau mau menikah umur 25 tahun. Umur 25 ya. Kau sekarang umur 17 tahun. Nah, kalau kau berpacaran sekarang, 17 ke 25 berapa tahun? 8 tahun. Dalam waktu 8 tahun kau berpacaran, bisa jadi, ini bisa jadi kemungkinan kalian berdua nanti akan jatuh ke dalam dosa ketertarikan secara jasmani. Lalu akhirnya kau, apalagi yang wanita, bisa hidupmu suatu saat nanti dirusak. Bisa jadi, ya, dirusak dalam arti dosa kedagingan bisa merusak. Nah, coba perhatikan tadi kriteria Ribka. Ribka ketika ditemukan, firman Tuhan mengatakan dia belum pernah, dia sangat cantik, belum pernah bersetubuh, dia murni sebagai seorang wanita. Nah, saya menyarankan kepada adik-adik sekalian ya, menikah itu berarti kita menyerahkan diri kepada seseorang yang kita kasih, harus kita beri dia yang terbaik. Beri dia yang terbaik. Ya. Nah, bagaimana cara dia memberi dia yang terbaik? Artinya kau harus menjaga kemurnian hidupmu, kemurnian tubuhmu, supaya kau layak di hadapan Tuhan nanti seperti Ribkah itu. Nah, pasti godaannya besar. Bagaimana Pak? Saya kan masa muda ini remaja. Ya bersahabatlah. Kan bisa bersahabat, berteman, bercanda, sehingga kau bisa menikmati masa mudamu. Ya. Nah, umur 17 tahun, di bawah 20 tahun, itu adalah masa yang rawan buat kalian untuk berpacaran. Karena belum matang. Nah, saya ingin memberitahukan begini ya, ada sebuah survei. Dalam survei itu disebutkan bahwa dari 10 orang yang berpacaran, ya, dari 10 orang yang berpacaran, sekitar 70% telah melakukan hubungan seksual. Dari 7 orang yang melakukan hubungan seksual itu, hanya 1 saja yang sampai ke pernikahan. Bagaimana dengan yang 6 itu? Nah, ini peringatan untuk kita ya. Dari 10 orang yang berpasangan, yang berpacaran, 7 orang sudah melakukan hubungan seks, tapi dari 7 orang yang berpacaran yang melakukan hubungan seks ini, hanya 1 pasang saja yang berakhir ke pernikahan. Bagaimana dengan yang 6 orang ini? Bagaimana wanita yang ada di antara 6 orang ini? Dalam konteks budaya tertentu, pasti akan susah orang menerima ya. Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar ya. Bulan depan kita akan belajar bagaimana Tuhan memulihkan dari masa lalu ya, kira-kira begitu Cakra ya. Jadi kapan waktunya? Kalau kau mau menikah umur 25 tahun, nah mulailah kau memikirkan berpacaran sekitar umur 20-an tahun sampai pada saat umur 25 kau udah siap menikah. Kira-kira begitu Cakra ya. Ya, baik Om. Di sini masih di kolom chat masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat gaul. Dan sekarang saya mau bacakan pertanyaan dari sahabat kita Jimmy. Shalom, mau tanya Om, apakah ada jodoh yang salah? Ada orang yang sudah lama berpacaran dan berujung ke pernikahan karena mungkin keduanya mereka merasa tidak ada lagi kecocokan sehingga memutuskan untuk bercerai. Nah, bagaimana ini Om? Iya, jadi kalau kita lihat tadi di bagian slide yang pertama, banyak pasangan-pasangan ini ditentukan oleh manusia, oleh orang tua. Ada juga yang menikah karena pacarnya hamil, terpaksa dinikahi. Ada yang menikah karena dukun dan sebagainya. Tentu di situ ada bagian yang salah yang terjadi. Dengan kata lain, banyak pasangan yang menikah karena salah memilih. Sudah jadi, mau bagaimana? Jangan kita mengatakan itu dijodohkan oleh Tuhan ya. Tuhan tidak pernah menjodohkan dengan proses yang salah. Nah, tapi apakah mereka bisa dipulihkan? Bisa. Nah, ini yang akan kita bahas nanti bulan yang akan datang. Nah, kalau seandainya ada di antara kita di sini ya, sudah menikah atau katakanlah berpacaran, tapi berpacarannya dengan orang yang tidak seiman, misalkan begitu. Harus bagaimana? Atau sudah menikah tetapi tidak cocok akhirnya sehingga harus bercerai. Tuhan tidak pernah mengizinkan perceraian meskipun kalian salah memilih. Jangan lagi salah kedua kali. Ya.
Tuhan ingin rumah tangga dipulihkan. Meskipun salah memilih, Tuhan bisa memulihkan. Itu intinya ya. Itu kira-kira. Eri. Baik, terima kasih Om. Om, berikutnya ada pertanyaan dari Samsuryati Masriani. Om, bagaimana jika kita menyukai seseorang dan menurut kita dia adalah jodoh yang pas untuk kita? Namun, sebagai seorang perempuan, saya sendiri sulit mengungkapkannya karena takut akan ditolak. Namun, akhirnya dia sudah bersama yang lain. Apakah salah menyukai yang sudah punya pacar, Om? Ini kayaknya sepertinya ditikung ini, Om. Aduh, ditikung ya. Aduh, nggak apa-apa deh, sabar ya. Artinya begini, di dalam kondisi seseorang mencintai, wanita mencintai, laki-laki mencintai wanita, itu adalah hal yang wajar. Itu anugerah Tuhan. Bila kita bisa mencintai lawan jenis, itu anugerah Tuhan. Yang salah apabila kita mengekspresikan dengan cara yang salah, gitu ya. Nah, lalu bagaimana? Seperti teman kita tadi, dia sudah katakanlah mencintai seorang pria, lalu kemudian ya tentu sebagai seorang wanita tentu enggak menyatakannya ya karena budaya kita ya. Nah, di dalam Alkitab ada satu contoh di mana wanita yang berinisiatif yaitu kisah si Ruth ya, Naomi dan Ruth. Naomi dan Ruth itu kan dua orang janda ya. Sebenarnya Ruth itu sudah tinggal suaminya. Naomi juga sudah tinggal suaminya, itu mertuanya. Naomi berkata kepada Ruth, aku ingin kau dekatin itu si Boaz. Nah, itu ya. Artinya apa? Dalam kondisi tertentu, bila Tuhan yang menggerakkan dan memimpin, jangan takut memberikan tanda. Ya. Sebelum menyampaikan, jangan takut memberikan tanda. Jadi kalau seandainya kau mencintai seorang pria, ada pria-pria tertentu, dia antenanya baru berdiri gini, antena cinta baru berdiri ketika dia lihat sinyal. Beri sinyal. Jangan takut dan malu memberi sinyal, tapi setelah berdoa ya. Setelah kau berdoa, dapat konfirmasi dari Tuhan bahwa dia orangnya, kau berilah sinyal. Dengan cara apa? Ya bisa dengan hal-hal yang kecil, waktu dia ulang tahun, ya kirimkan kartu ulang tahun, ya supaya dia tahu memberi sinyal. Ya kalau dia nggak tahu, bisa jadi pria tertentu nggak ada merasakan apa. Nah, saya beri satu contoh kesaksian. Dulu ada seorang pembimbing rohani saya, ya, yang wanita dan yang pria itu sama-sama pelayan. Lalu sang wanita ini sangat suka dan mendoakan pria ini. Dan dapat peneguhan dari Tuhan. Tapi pria ini nggak ada respon apa-apa. Ya. Lalu karena dia sudah berdoa, Tuhan gerakkan dia untuk menyampaikan isi hatinya. Dijumpainya lah pria ini, disampaikanlah isi hatinya. Dengan perasaan beban psikologis lah ya. Ini karena apa? Seorang wanita. Lalu tiba-tiba setelah dia sampaikan isi hatinya, dia merasakan kayak disambar petir. Karena apa? Karena ternyata pria ini nggak ada rasa suka sama dia. Gitu ya. Waduh, disambar petir gitu ya. Dia juga merasa kecewa sama Tuhan. Kenapa saya harus begini dipermalukan? Begitu. Lalu tiba-tiba beberapa bulan setelah itu, sang pria ini jatuh sakit. Lalu ketika dia jatuh sakit, sang wanita ini tergerak untuk membantu. Menunjukkan perhatiannya gitu ya. Datang ke rumah sakit, membantu membawakan makanan dan seterusnya. Setelah dia dirawat dan sembuh, lalu laki-laki ini bilang, kau calon yang dari Tuhan. Artinya jawabannya datang belakangan, kan gitu ya. Perlu iman untuk melangkah. Tapi jangan ditiru dalam arti kalau Tuhan tidak menggerakkan, jangan kau tiru-tiru. Kecuali kalau Tuhan menggerakkan. Karena itu perlu berdoa, dapat konfirmasi dulu dari Tuhan. Apa konfirmasinya? Bisa dalam bentuk firman Tuhan, bisa dalam bentuk bimbingan daripada pembimbing rohani kita, dari keluarga kita, memberikan tanda dan sebagainya. Setelah dapat konfirmasi, kalau kau seorang pria, nyatakan langsung. Tapi kalau kau seorang wanita, berdoa supaya dia menyatakannya untukmu. Jadi Tuhan yang menggerakkan. Atau Tuhan menggerakkan kau untuk mengatakannya, ini dalam situasi tertentu ya. Gak bisa dipatok, harus begitu. Karena dalam Alkitab itu jelas. Inisiatif selalu harus datang dari pria. Kecuali Tuhan menggerakkan sang wanita melakukannya.
dalam situasi tertentu. Oke, Cakra. Nah, baik Om. Terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini juga masih ada pertanyaan ini berkaitan tentang mahar atau di sini dikatakan mas kawin atau ini ya mengenai mahar atau mohar gitu. Nah, jadi di sini pertanyaan saya dalam teks perikop Ribka dipinang bagi Ishak yang menjelaskan bahwa ada namanya harga kawin atau mahar atau mohar gitu ya. Di beberapa daerah memakai istilah yang berbeda. Kalau dari Makassar dibilang uang panai. Kalau dari NTT dibilang belis. Kalau dari Nias dibilang jujuran. Nah, misalkan di tengah-tengah hubungan tersebut, mungkin pada tahap-tahap berikut gitu ya, tiba-tiba laki-lakinya tidak sanggup gitu untuk membayar atau menyanggupi karena terlalu mahal mahar atau uang panai yang diminta oleh orang tua tersebut, dan tiba-tiba perjodohan itu atau hubungan mereka itu tiba-tiba putus. Apakah ini dikatakan dari Tuhan Om atau bagaimana? Nah, ini kita berbicara tentang mahar ya, atau dalam budaya Batak itu apa? Sinamot ya. Nah, ini kalau ada orang Batak ini sinamot. Nah, dalam kisah Ishak dan Ribka, itu hamba itu membawa mahar ya, membawa sinamot. Berupa apa? Emas, perak ya, pakaian kebesaran. Dia berikan itu kepada Ribka, kepada orang tua Ribka, dan kepada saudara Ribka. Nah, dari situ sebenarnya kita melihat prinsip mahar ini sebagai tanda penghargaan kita kepada keluarga yang sudah memberikan restunya kepada putrinya untuk dinikahi. Itu arti mahar. Ya. Nah, pengertian mahar di sini tentu sangat bergantung kepada kemampuan dan kapasitas kita. Ingat, Abraham itu orang kaya. Ya. Abraham orang kaya sehingga dia bisa memberikan emas, bisa memberikan perak, bisa memberikan baju kebesaran karena Abraham orang kaya. Kalau kita tidak sekaya Abraham, kita berikan yang semampu kita. Itu sebenarnya prinsip mahar di dalam Alkitab. Alkitab tidak menuntut kita memberikan mahar tanda penghargaan, tanda kasih kita kepada pihak calon besan kita itu dengan apa yang tidak ada pada kita. Tidak, Alkitab itu luar biasa mengajarkan kita prinsip yang banyak memberi banyak, yang sedikit memberi sedikit sesuai dengan kapasitas. Nah, yang terjadi dalam persoalan budaya, ya, contohnya ini dalam budaya Batak saja, ya, harga mahar itu dinegosiasikan. Nah, disinilah salah satu yang menjadi problematika. Seolah-olah nilai daripada wanita yang mau dinikahi itu dinilai oleh uang. Ya, ini tentu salah satu yang harus ditinjau dalam budaya Batak. Saya orang Batak. Saya pernah mengalami pergumulan itu. Ya, sehingga pernah suatu kali ada seorang tokoh Batak mengatakan begini, menyindir ya dia, menyindir dan katakan begini, mohon maaf ya, bagi orang Batak, berapapun sinamot yang kau berikan itu masih lebih mahal mobilku. Berarti mobilku lebih berharga daripada putrimu itu. Kira-kira begitu. Nah, jadi kita tentu harus meletakkan tradisi budaya yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau seandainya penentuan mahar dan penentuan sinamot itu ditentukan berdasarkan nego, maka bisa jadi akan deadlock. Deadlock itu apa artinya? Jalan buntu. Jalan buntu karena hal ini tidak mencapai kesepakatan bisa jadi membatalkan pernikahan. Kan begitu. Nah, artinya apa? Apa yang sudah Tuhan rencanakan, jangan sampai dirusak oleh adat. Ya, jangan sampai dirusak oleh adat. Nah, kalau seandainya ada yang mengalami begitu, berdoa. Nah, ini ya, kita berdoa supaya Tuhan memimpin orang tua kita, raja adat kita, untuk memahami bahwa kita menikah itu bukan atas dasar sinamot itu. Kita menikah atas dasar pimpinan Tuhan, lalu sinamot atau mahar itu hanya sebagai itu tanda penghargaan kita. Itu tradisi ya. Itu bukan sebuah kewajiban sebenarnya, itu tradisi. Tidak ada firman Tuhan yang mengatakan kalau kau menikah berilah mahar. Tidak, enggak ada itu. Tetapi Alkitab memberikan contoh. Kalau kau menikahi seseorang, tunjukkan kasih dan penghormatanmu kepada pihak calon besanmu itu. Nah, itulah salah satu dalam budaya Batak, hargai hula-hulamu gitu ya. Hargai, berikan sesuai dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi karena Abraham orang kaya,
dia berikan, disebutkan dalam Alkitab tadi, dia memberikan emas, memberikan perak, perhiasan, karena dia kaya. Kalau kita nggak kaya, apa yang mau kita beri? Apa yang ada pada kita? Lalu lihat Yakub. Yakub pada waktu dia melamar si Rahel dan Lea dan Rahel itu ya, dua-dua dinikahi. Ya. Itu borusi Laban dinikahinya ya, borusi Laban. Maharnya apa? Maharnya itu kerja 7 tahun. Kerja dia 7 tahun. Si Namotnya itu kerja 7 tahun. Nah, jadi kalau seandainya ada yang seperti itu, berikan sebagai tanda penghargaan. Tapi itu bukan sebuah hukum kewajiban. Kalau kita nggak lakukan itu, kita nggak boleh nikah. Tidak. Tidak ada itu. Tapi kita harus beri penghargaan dan penghormatan kita. Karena begitu ya. Semoga ini jelas ya. Terima kasih Om. Om, berikutnya ada pertanyaan dari Damianus Dara Mali. Shalom Pak Pendeta, izin bertanya. Bagaimana dengan pacaran yang digelap-gelap dan melakukan seksual suka sama suka? Apakah itu masih patut untuk bersujud di hadapan Tuhan? Ini sepertinya kasih eros. Iya, ya ada beberapa kasus yang seperti itu ya. Sama-sama Kristen berpacaran tapi jatuh di dalam dosa seksual. Nah, di dalam kekristenan, apalagi dalam dunia gereja, di mana nanti hamba Tuhan nanti akan memberkati, itu gereja-gereja punya peraturan gereja untuk kasus yang seperti itu. Ya. Nah, di sebagian besar gereja, biasanya mereka menggunakan istilah bukan pemberkatan nikah, tetapi peneguhan nikah. Karena sebenarnya mereka sudah menikah dengan hubungan seksualnya itu, ingat ya. Mereka sudah menikah dengan hubungan seksualnya itu. Secara jasmani mereka sudah jadi satu tubuh. Mereka sudah menikah. Gitu. Lalu kalau mereka sudah menikah, tentu itu dalam sisi rohani bukan pernikahan yang kudus. Gitu ya. Karena itu diteguhkan. Oke lah, kalian sudah menikah. Teguhkan sudah, kalian sudah jadi suami istri. Kira-kira begitu. Ya. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Kenapa saya menganjurkan kalian berpacaran itu bukan pada masa muda yang masih lama untuk menikah. Karena pasti di tengah-tengah pacaran itu godaan datang. Ya. Godaan pasti datang. Mulai dari godaan yang kecil-kecil, pegang tangan, pegang hidung, pegang telinga, dan seterusnya semakin dalam, semakin dalam. Ingatlah ya, salah satu teori tentang keinginan seksual, semakin dia diberi, semakin dia nagih. Ingat itu, teori seksual. Semakin dia diberi tempat, dia akan semakin nagih. Gitu. Karena itu hati-hati. Begitu sudah sampai pada level tertentu, nggak bisa turun. Nggak bisa turun. Itu luar biasanya keinginan daging itu. Dia nggak bisa turun, dia nambah terus. Sampai akhirnya puncaknya apa? Hubungan seksual. Nah, disitulah bahayanya. Karena itu jaga kemurnian kalian, berikan yang terbaik kepada pasangan kalian. Jadilah yang terbaik, bukan mencari yang terbaik. Jadi dulu yang terbaik, Tuhan akan memberi yang terbaik. Sudah jelas ya? Yang tadi itu gereja pasti menolak melakukan pemberkatan, tetapi diteguhkan. Diteguhkan artinya sudah diresmikan saja. Kalian sudah suami istri. Kira-kira begitu ya. Baik Om. Untuk pertanyaan berikutnya Om, di sini dari Kak Punia Hutauruk. Shalom, saya mau bertanya, gimana ciri-ciri seorang lelaki yang serius mencintai saya? Ya. Oh, iya. Masalah ciri-ciri ini. Ya, yang serius lah. Mudah-mudahan seperti Bang Heri ini serius dia ini kalau mencintai seseorang. Amin, amin. Oke, jadi begini. Setiap kita tentu harus serius mencintai ya, setiap kita. Hanya ada perbedaan ekspresi wanita dengan ekspresi pria. Biasanya pria mengekspresikannya secara langsung terbuka. Ini umumnya ya pria. Sementara wanita lebih banyak menyimpannya dalam hati. Nah, tapi yang penting dalam mengekspresikan kalau kita mau tahu dia mencintaimu atau tidak, harus diuji, gitu ya. Bagaimana ujiannya? Pertama, pastikan dia mencintaimu itu luarmu saja, fisikmu saja, atau hatimu. Ya, kalau dia mencintaimu hanya karena kau cantik, karena fisikmu, lalu itu pasti belum yang dari Tuhan. Dia hanya ingin fisikmu. Itu satu ya.
Yang kedua, kau uji apakah dia membawamu lebih dekat pada Tuhan atau membawamu lebih dekat pada dia. Kalau dia membawamu lebih dekat pada dia, ketika ketemu hanya kalian berdua saja yang yang dia harapkan, yang lainnya kos gitu ya. Dunia milik mereka berdua, dan tidak pernah dia menguatkanmu untuk dekat pada Tuhan, itu juga bukan ciri yang betul seperti yang dari Tuhan. Ya. Artinya ciri yang pertama, dia mengasihimu dalam dan luar. Ciri yang kedua, dia membawamu dekat pada Tuhan. Misalnya berdoa, mengingatkanmu. Misalnya, kemarin kau ke gereja enggak? Ke gereja bang, apa firman Tuhan yang kau dengar di gereja? Itu salah contoh ya, berbicara masalah yang rohani. Gitu. Kalau dia nggak pernah berbicara yang rohani, wah berarti itu duniawi. Gitu. Duniawi. Ya. Jadi pastikan dia memiliki kerinduan kalian dekat dengan Tuhan. Lalu juga yang ketiga, sekali lagi ingat prinsip ya, seperti Ribka tadi memberikan minum kepada unta-untanya. Dia juga pasti harus care dengan keluargamu. Dia care dengan keluargamu. Bertanya tentang keluargamu, kalau keluargamu ada sakit dan sebagainya, dia care, dia menunjukkan ciri-ciri ingin membantu. 3 hal ini kalau kelihatan dalam diri dia serius kepadamu. Dia serius kepadamu. Tapi ciri yang krusial, yang kedua tadi, dia membawamu dekat pada Tuhan atau dia membawamu dekat pada dirinya. Kira-kira begitu ya. Semoga dia serius ya, Dek ya. Semoga. Oke, terima kasih Om buat jawabannya. Dan ada pertanyaan lagi dari Frederica Niwa pada perang. Kebanyakan pasangan keluarga Kristen yang sudah lama saling mengenal sebelum menikah, kemudian setelah menikah ternyata banyak pasangan yang mengambil keputusan untuk bercerai. Bahkan di tempat saya bapak yang mempunyai istri lebih dari 1 orang. Kira-kira bagaimana ini Pak? Ya, itu sudah jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi ya, banyak pasangan di dunia ini ingin bercerai karena apa? Karena pertama salah memilih. Salah memilih, jalan keluarnya bukan bercerai, tapi harus dipulihkan. Ya. Salah memilih sudah dosa, bercerai tambah lagi dosa. Jangan menggali dosa dan menutupnya dengan dosa. Tidak boleh. Ya. Tuhan tidak menghendaki perceraian, tapi Tuhan menghendaki pemulihan. Lalu ada lagi yang memiliki istri lebih dari 1, sudah jelas itu salah. Gitu. Salah di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan Adam itu menikah dengan Hawa dan juga dengan si Susi. Cuma dengan Hawa. Cuma dengan Hawa saja. Karena itu dalam iman Kristen, ya kita bukan berbicara iman agama lain ya. Dalam iman Kristen kita menikah 1 kali saja seumur hidup kita sampai maut memisahkan kita. Begitu. Kecuali kalau pasanganmu meninggal pada saat kau masih muda, nah Tuhan mengatur boleh kau menikah setelah istri atau suamimu dipanggil oleh Tuhan, nggak ada masalah. Jadi sekali lagi prinsip dari firman Tuhan, tidak boleh bercerai meskipun pernikahanmu salah. Tidak ada itu. Tapi kau harus bertobat sehingga pernikahanmu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Contohnya misalnya seperti tadi pertanyaan, hamil di luar nikah misalnya. Kan pasti harus diteguhkan, nggak boleh diberkati, diteguhkan, lalu mereka menikah, lalu setelah itu terjadi cekcok, lalu atas dasar cekcok itu kalian memutuskan untuk bercerai karena sudah salah. Tidak. Itu jangan lagi berbuat dosa yang kedua kalinya. Jadi harus minta ampun, bertobat, Tuhan sanggup memulihkanmu. Inilah bulan yang akan datang. Itu aja Cakra. Ya, baik. Terima kasih Om. Di sini masih ada pertanyaan-pertanyaan dari Bang Jevanya dan Elia. Saya mau tanya, bagaimana kita tahu bahwa jodoh itu dari Tuhan dan terus bagaimana kita peka suara Tuhan? Dalam hal ini mohon dijelaskan ya. Saya pikir mungkin udah dijelaskan ya tadi Om ya. Atau masih ada tambahan Om? Saya tambahkan sedikit ya. Ini pertanyaan yang banyak. Pertama tentu tahu dulu kriterianya. Yang dari pertama kriteria 4S itu, seiman. Kalau dia tidak seiman, sudah pasti bukan jodoh kita. Jangan lagi dipikirin. Atau kau mau menunggu dia nanti untuk bertobat jadi orang percaya, beda lagi lah ya. Seiman.
Itu sudah pasti. Lalu yang kedua, banyak orang yang seiman kan, kita harus cari yang sejalan dengan kita. Satu visi misi, ya, satu visi misi seperti si Ishak dan Ribka menggenapi janji Tuhan melalui Abraham kepada keturunanmu dari kaumku, dari kaum Abraham akan memenuhi bumi ini. Mereka digenapi karena sevisi dan misi. Lalu pastikan kau mencintai dia. Lalu pastikan spesial, dia orang yang spesial, tidak ada yang lain. Dari kriteria-kriteria itu berdasarkan proses yang tadi yang dilakukan oleh siapa? Ishak dan Ribka, Tuhan akan menuntunmu dengan berbagai konfirmasi termasuk dari orang tua. Lalu pastikan dia sendiri mengatakan mau, aku mau gitu ya. Ingat loh, dalam pemberkatan gereja kan ada pertanyaan begini, apalagi bahasa Batak ini. Nah, olo doho, apakah kau mau menikah dengan orang ini? Aku mau. Kalau dia bilang nggak mau, ya mau gimana? Jangan dipaksa. Nah, kalau dia mau, dia kau lihat spesial, dia anak Tuhan, sejalan, sevisi, semisi. Jangan kau ragu. Jangan kau tunggu dia sampai sempurna baru kau menikahi dia. Jangan. Nah, makanya saya selalu menasihatkan begini ya kepada anak-anak muda ya. Ini nasihat saya. Jangan cari jodoh yang sempurna versimu. Tapi carilah jodoh yang ada kurang-kurangnya. Tapi kau yang nanti akan melengkapi dan menyempurnakan yang kurang dalam diri dia. Itulah makna jodoh. Makna jodoh itu artinya membuat dia semakin sempurna karena kau. Ya, oke? Nah, ini ada pertanyaan satu lagi nih, Om. Pertanyaannya dari Grace Raja Guguk. Shalom, Om. Saya mau bertanya, apakah ini yang berhubungan dengan yang tadi juga yang mengenai seiman, Om. Apakah kita cari jodoh dengan seiman? Soalnya kakak online saya, dia pacaran dengan laki-laki yang sering menghina kakaknya. Mungkin sering menghina dan melakukan kekerasan. Ini bagaimana ini, Om? Ya, sudah pasti orang itu belum memiliki karakter yang baik dan benar ya. Seperti prinsip firman Tuhan, pastikan dia mengasihi Tuhan, baru dia mengasihi kita lah. Dengan dia menghina kakakmu, sudah jelas dia bukan orang yang mengasihi Tuhan. Ya, karena orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mengasihi sesama. Lalu orang yang mengasihi engkau sebagai seorang calon tentu harus mengasihi semua yang dimiliki, yang kau miliki, termasuk kakakmu. Seperti dari Ribka tadi, perhatian. Nah, kalau seandainya dia menghina kakakmu, sebenarnya dia sedang menghinamu. Lah, kalau orang seperti itu kan pasti sudah jelas tidak mengasihimu dengan total. Ya, kau harus berdoa supaya dia bertobat, beri kesempatan dia bertobat. Kalau seandainya dia nggak bertobat, ya sudah berarti dia tidak mengasihimu dengan sungguh-sungguh karena dia juga tidak mengasihi bagian hidupmu. Siapa itu? Kakakmu. Ya. Jangankan ya, gini loh ya, secara sederhananya ya, jangankan kepada kakakmu, dengan anjing yang dia miliki pun dia harus sayang. Kata gitulah ya. Dengan anjing dogi yang dimilikinya pun dia harus sayang. Karena itu dimiliki oleh orang yang kau cintai. Kalau dia mencintaimu, dia akan mencintai semua yang kau miliki. Jadi harus berdoa ya. Itu berarti kau harus berdoa dulu supaya dia bertobat. Ya, baik. Terima kasih atas semua jawaban-jawaban Om Tom, dan saya percaya setiap kita yang ada di Zoom pada pagi hari ini sangat diberkati dan banyak sekali belajar bagaimana menemukan jodoh yang semestinya dari hati anak. Heri, sampai jam 12 saja Her, kita punya waktu. Oke, baik. Nah, di sini masih ada pertanyaan yang paling terakhir Om, masih ada beberapa lagi. Dan di sini ada Kak Maria Pintu Batu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kak Maria, atau boleh langsung aja Kak di ini? Iya, silakan Maria. Ya. Oke, shalom Om Tom, shalom semuanya. Shalom. Oke, terima kasih Om Tom buat pemaparannya, di mana anak-anak muda yang sangat pada saat ini mencari jodoh. Saya ada pertanyaan Om. Ini ada satu kisah yang terjadi gitu ya. Iya. Jadi ada suatu pasangan perempuan sama laki-laki. Jadi pada saat pandangan pertama si perempuan ini suka sama laki-laki gitu. Jadi dia mulai berdoa sama Tuhan dan meminta sama Tuhan nih. Jadi
seiringnya berjalannya waktu, Tuhan akhirnya memberikan si laki-laki ini gitu. Dan mereka mulai berkomunikasi tentang hubungan mereka seperti itu. Jadi, tapi setelah berjalannya waktu, tetapi ini yang tadi yang dari 5 kriteria itu seiman, sepadan, itu sama-sama pelayan Tuhan juga gitu. Sama-sama memiliki kerinduan juga untuk melayani. Jadi setelah berjalannya waktu dan pada akhirnya si laki-laki ini kayaknya menunjukkan suatu sikap yang mengarah ke negatif gitu. Jadi pada saat itu perempuan ini rindu supaya dia memiliki pasangan hidup yang pelayan Tuhan gitu, karena dia juga pada saat itu melayani Tuhan. Tetapi seiringnya berjalannya waktu dan si laki-laki ini pun kayaknya mengarah ke negatif hubungannya, dan pada akhirnya mereka berpisah. Jadi bagaimana tanggapan Om Tom mengenai hal ini? Padahal dia sudah pelayanan gitu, sama-sama pelayanan. Padahal dan seiringnya berjalannya waktu, kok hubungan mereka itu tidak sehat lagi gitu. Bagaimana kita tahu bahwasannya itu dari Tuhan? Padahal udah didoakan, udah digumuli sama Tuhan. Dan memang Tuhan kasih, tapi kok mengarah ke hal negatif seperti itu, Om? Bagaimana kira-kira, Om? Iya, terima kasih Maria. Ini kisah nyata ya Maria ya. Dibuka aja audiomu, nggak apa-apa, jangan ditutup-tutup. Ya, buka aja. Nah, ini kisah nyata Maria ya. Kisah nyata, Om. Tapi bukan kisah hidupmu ya. Nggak apa-apa kalau kisah hidup juga nggak apa-apa. Belajar kita ya. Jadi begini deh. Tadi kan disebutkan sudah ada rasa cinta sama-sama anak Tuhan. Lalu berdoa. Ya. Lalu ketika berdoa, dari mana dia yakin bahwa Tuhan berikan dia? Kan gitu dulu intinya kan. Nah, pada kenyataannya katakanlah mereka berpacaran. Kan gitu. Setelah berpacaran, ternyata tiba-tiba muncullah karakter-karakter yang tidak baik dari sang pria inilah, katakan begitu. Lalu kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Lalu masing-masing sudah menikah belum? Untuk saat ini belum. Nah, oke. Berarti kita lihat dulu yang pertama. Seandainya sang wanita itu merasa yakin Tuhan tunjukkan, konfirmasi dari Tuhan sudah diberikan, kalau dia yakin itu, berarti dia harus terus uji dengan cara berdoa supaya si laki-laki ini kembali dan berubah. Kan gitu. Karena kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Kan begitu intinya. Nah, tentu kan harus diuji apa yang didapatkan tadi dari doa tadi itu. Nah, lalu kemudian evaluasi dulu. Siapa tahu sang pria ini berpikir begitu karena ada hal-hal yang dia lihat dalam diri wanita ini yang sepertinya juga bersifat karakter yang kurang bagus. Jadi sama-sama punya karakter yang tidak bagus, akhirnya tidak bisa nyambung. Kan gitu. Nah, dari situ dulu mulai. Seandainya sang wanita ini menyadari dan yakin bahwa laki-laki itu dari Tuhan, putusnya hubungan ini bukan berarti tidak tercapai rencana Tuhan. Kan belum. Kecuali kalau seandainya sudah menikah dia. Kan gitu. Atau dia sudah punya pacar. Sudah punya pacar dia laki-laki itu? Sepertinya kira-kira sudah kayaknya, Om. Nah, kalau dia sudah punya pacar, ya saran saya secara etika ya tentu sudah tidak baik lagi memikirkan dia. Kan begitu. Artinya bisa jadi yang Tuhan nyatakan pada waktu itu bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan saja kalian berelasi seperti itu, ya. Bukan berarti itu dari Tuhan, ya. Atau bisa jadi itu dari Tuhan, tapi si prianya menolak rencana Tuhan dalam hidup kalian. Nah, kalau case-nya begitu, ya Tuhan pasti akan memberikan yang lain yang lebih baik dari situ. Kira-kira gitu, Maria ya. Mulai dulu dari situ. Sampaikan kepada wanita ini, doamu dulu bagaimana? Konfirmasi yang dari Tuhan itu yang bagaimana yang dulu kau terima. Ya, seandainya pada saat itu hanya sifatnya perasaanmu saja seperti saya dulu yang dulu saya menyampaikan ini kepada itu yang saya bilang tadi, lalu opung nenek itu yang mendukung saya konfirmasinya, ya nggak apa-apa, mulai lagi babak baru Maria. Katakan sama wanita itu ya. Oke, ada lagi Maria?
Jadi bagaimana Om ketika si wanita itu kan udah ada memiliki rasa trauma karena kan dia berdoa sama Tuhan dan pada akhirnya memang sifatnya laki-laki ini kok mengarah ke negatif. Jadi dia kayaknya takut. Kayaknya membuka perasaannya juga takut nanti jangan-jangan nggak dari Tuhan lagi gitu. Gimana Om? Oh, oke. Jadi begini, jadi wanita itu harus belajar ketika dia berdoa, Tuhan selalu menyediakan jawaban-jawaban yang terbaik dalam hidup dia ya. Jawaban Tuhan yang terbaik itu kan bisa ya, oke, dialah orangnya, jadi itu terbaik. Juga bisa tidak, bukan dia orangnya, ini juga terbaik. Ingat ya, waktu Tuhan jawab tidak, itu terbaik. Lalu kalau Tuhan jawab yang ketiga, tunggu dulu, itu juga yang terbaik. Jadi jangan trauma, justru bersyukur, untunglah kau tidak jadi sama dia, katakan begitu. Berarti ada kebaikan Tuhan di situ. Kalau Tuhan menjawab doa kita, apapun jawabannya, apakah ya, tidak, apakah tunggu dulu, itulah yang terbaik. Terima dengan ucapan syukur, jangan ada trauma. Kalau ada trauma artinya, trauma itu dalam doa, itu artinya kau atau dia tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan memberikan yang terbaik. Trauma itu kan berarti, Tuhan kau sudah salah ini, aku tidak ingin kau melakukan kesalahan lagi. Kita menghina Tuhan itu deh. Ya kan? Trauma itu kan artinya tidak percaya pada Tuhan, Tuhan sudah berbuat salah, dan trauma takut Tuhan berbuat salah lagi. Kan begitu jadinya. Padahal kita yang salah. Kita yang salah mengartikan rencana Tuhan. Ya, ingat Tuhan itu sangat baik. Dia ingin memberikanmu yang terbaik dengan cara tidak mengizinkanmu lebih lanjut berhubungan dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira gitu ya. Kalau ini case-nya kira-kira seperti itu, ya bersyukurlah pada Tuhan. Tuhan ingin menyediakan yang terbaik buat dia. Gitu ya. Ada lagi? Jadi Om kalau misalnya dia kayaknya minta balikan lagi gimana itu Om? Dia minta balikan lagi, berarti kan hal yang sama dia lakukan kepada wanita pacarnya ini. Kalau dia bisa meninggalkan pacarnya ini, dia sudah meninggalkanmu, meninggalkan dia, apa kau pikir dia nggak lagi melakukan yang sama kepadamu? Nah, kita harus berpikir juga ke sana, ya. Kecuali ada hal yang khusus lah ya. Ada hal yang khusus terjadi, dia bertobat. Lalu dia bilang, Dek, aku minta ampun, minta maaf, aku nggak peka dengan suara Tuhan, aku sudah menyia-nyiakan waktuku, harusnya aku peka bahwa kaulah orang yang Tuhan beri, itu beda lagi lah ya. Kalau memang ada yang seperti itu, ya doakan, masuk dalam pertobatan dan pemulihan, kira-kira.